Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 SMK Negeri 1 Kawali izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilika Haikal Hidayat. Perkenalkan, nama saya Faizal Azamir. Perkenalkan, nama saya Fajar Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Dikri Bambang Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Yayat Hidayatullah. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang kami buat, yaitu proyek Point of Sale. Proyek ini dimulai dari pengajuan proposal, perancangan sistem, dan juga bagian di tahap pengembangan. Dan sekarang bagian di tahap akhir, yaitu presentasi ataupun demonstrasi proyek yang kami buat, yaitu Point of Sale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan website yang kami buat di PT Inovindo. Website yang kami buat adalah website sistem Point of Sale atau yang biasa kita sebut sebagai sistem kasir. Sistem kasir adalah sebuah program khusus yang digunakan untuk mempercepat atau mempermudah transaksi yang dibutuhkan untuk toko swalayan dan SPW atau sekolah pencetak wirausaha. Manfaat dari dibuatnya sistem Point of Sale adalah menjadi fasilitas dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses penjualan dan penerimaan barang, menghasilkan laporan secara otomatis berdasarkan data yang tercatat dalam sistem, mempercepat pengidentifikasian barang dalam pengolahan mengenai data barang yang diperjualbelikan. Selain manfaat, ada juga tujuan dari dibuatnya sistem Point of Sale. Tujuannya adalah membangun sebuah sistem informasi Point of Sale sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas dalam melakukan proses penjualan dan pembuatan laporan pada toko swalayan atau SPW, yang di dalamnya terdapat meningkatkan efisiensi transaksi, akurasi pencatatan data, pengolahan inventaris yang lebih baik. Dalam sistem yang kami buat terdapat dua akses. Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses sebuah sistem. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada kasir. Untuk admin dapat mengakses sebuah fitur yang ada di dalam sistem. Sedangkan untuk kasir hanya dapat mengakses transaksi penjualan, pembelian, serta bisa mengedit profil dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan, manfaat, serta pengertian dan akses yang kami buat. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan perancangan sistem. Tentunya, sebelum melaksanakan implementasi coding, alangkah baiknya kita melaksanakan perancangan terlebih dahulu. Dalam perancangan, kita melakukan atau membuat diagram-diagram yang dapat menunjang hal tersebut. Salah satu yang dapat menunjang tersebut yaitu use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan suatu sistem yang nantinya dapat berinteraksi dengan pengguna atau yang biasa disebut dengan aktor. Mengapa use case ini penting? Dikarenakan pada saat programmer akan membuat suatu sistem, use case ini dapat membantu dalam pengembangan juga perancangan dalam sistem yang akan dibuat nantinya, sehingga pada saat implementasi dapat berjalan dengan baik. Lalu, fungsi dari use case yaitu dapat merangkum informasi mengenai aktivitas yang ada di suatu sistem. Juga dapat memperlihatkan aktivitas yang nantinya dapat dilakukan oleh suatu aktor dalam sistem tersebut, dan yang nantinya dapat memodelkan mengenai rangkaian aktivitas bisnis yang terjadi pada sistem tersebut agar dipahami oleh pengguna-pengguna yang dapat mengakses sistem tersebut. Lalu, apa perbedaan dari use case dan juga flowchart? Use case itu menggambarkan bagaimana interaksi antara sistem dan juga aktor. Sedangkan untuk flowchart itu menggambarkan aliran data yang terjadi pada suatu sistem yang dimulai dari proses input, proses, lalu menghasilkan suatu output. Mari kita lihat use case yang kami buat dari tim 7 untuk website Point of Sale. Ini merupakan desain perencanaan use case yang kami buat untuk sistem Point of Sale. Dan dalam memudahkan untuk memvisualisasikan objek, use case disimbolkan atau dinotasikan dengan beberapa bagian. Di antaranya yaitu terdapat akron.
Aktor merupakan pengguna sistem, bisa orang atau organisasi yang menggunakan atau orang lain yang bukan pengguna namun berorientasi dengan sistem. Dalam sistem use case yang kami buat terdapat dua aktor, yaitu ada admin dan juga kasir. Selanjutnya ada use case. Use case merepresentasikan sebuah fungsi atau aksi yang terjadi dalam sistem. Dalam use case biasanya dinotasikan dengan gambar oval yang biasanya dimulai dengan kata kerja. Contohnya seperti kelola kategori, kelola produk, dan juga kelola member. Selanjutnya terdapat association. Association atau asosiasi digambarkan sebagai garis untuk memperlihatkan hubungan antara aktor dengan use case. Dan biasanya association itu dinotasikan dengan garis hitam yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Selanjutnya, dalam use case terdapat sistem. Sistem mendefinisikan ruang lingkup use case dan digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Elemen ini bersifat opsional, tapi biasa digunakan untuk memvisualisasikan sistem besar. Dalam use case yang kami buat, terdapat sebuah sistem yang berbentuk persegi panjang. Di dalam sistem tersebut, kami beri keterangan use case point of sale dari tim 7. Lalu, dalam use case yang kami buat, terdapat beberapa keterangan mengenai hubungan antar use case, yaitu terdapat include. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Ini berarti bahwa use case yang berada pada include harus dapat melaksanakan fungsi tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan use case yang dituju. Sedangkan untuk extend, itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Artinya, extend akan ada apabila use case yang sebelumnya dapat terpenuhi. Dengan adanya perencanaan ini, programmer dapat menjalankan implementasi dengan hasil yang baik, sehingga tidak diragukan lagi untuk hasil sistem yang nantinya dapat digunakan dengan baik, yang mana akan digunakan sebagaimana mestinya. Dalam perancangan use case, kami membuat use case ini menggunakan website untuk membuatnya, yaitu dengan nama Visual Paradigma Online. Itu merupakan perancangan use case yang kami buat, di mana difungsikan untuk mendukung programmer agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat sebagai acuan dalam perancangan sistem yang dimana dibuat nantinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD. IRD adalah suatu diagram dalam bentuk simbol yang terdiri dari entitas, atribut, dan relasi. IRD membantu merancang struktur basis data dengan cara yang mudah dipahami sebelum implementasi dilakukan. Tujuan pembuatan IRD adalah membantu merancang database yang terorganisasi dengan baik, memahami hubungan antar data untuk memenuhi kebutuhan sistem, dan memberikan referensi yang jelas bagi pengembang dan sistem terkait. Manfaat pembuatan IRD adalah memudahkan komunikasi antara pengembang, desainer, dan pemangku kepentingan. IRD juga memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis. Terdapat 4 komponen dalam IRD. Yang pertama, bentuk persegi panjang yang disebut dengan entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua, ada relasi berbentuk belah ketupat, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas, atau secara singkat, hubungan antara entitas dengan entitas. Yang ketiga, ada atribut yang berbentuk simbol oval, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Yang keempat, ada hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpauan entitas dengan himpauan relasinya. Biasa ditandai dengan garis yang menghubungkan antara entitas dengan entitas lainnya. Berikut hasil IRD yang telah kami buat pada sistem kasir. Di sini kita memiliki entitas utama, yaitu admin. Admin memiliki atribut email dan password, yang mana email adalah primary key dari admin tersebut. Admin memiliki akses dapat melihat pendapatan dengan atribut total pembelian, total pengeluaran, total pendapatan, dan total penjualan. Admin juga dapat mengelola produk yang memiliki kategori. Kategori di sini memiliki atribut ID kategori dan nama kategori.
kategori primary key pada kategori yaitu ID kategori. Ya, dan atribut pada produk yaitu jumlah produk, ID kategori, nama produk, kode produk, barcode produk, dan ID produk. Produk disediakan oleh supplier. Supplier adalah entitas yang memiliki atribut ID supplier, nama supplier, nomor HP, dan alamat. Kembali lagi ke admin. Admin memiliki akses untuk melakukan transaksi. Yang transaksi memiliki atribut kode transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, jumlah produk, total diskon, dan atas truk. Untuk entitas member memiliki atribut ID member, kode member, nama member, nomor telepon, dan alamat. Member dapat membeli produk, dan member dapat melakukan transaksi. Untuk entitas kasir memiliki atribut email, password, dan nama pegawai. Dan primary key pada entitas kasir yaitu email. Kasir hanya dapat melakukan transaksi saja. Dengan adanya perancangan IRD ini, programmer dapat lebih maksimal dalam implementasi coding pada nantinya. Nah, ini adalah IRD berbentuk tabel. Untuk fungsinya sama halnya dengan IRD berbentuk diagram yang dijelaskan sebelumnya. Yang membedakannya di sini ada setiap atributnya itu terdapat type. Contohnya di sini ada tabel user. Nah, untuk di bagian yang atas ini adalah namanya tuh tabel atau nama tabel. Dan di sebelah kiri ini untuk atributnya sebagai atribut, dan yang di kanan ini adalah sebagai type-nya, type setiap atribut. Nah, ini adalah yang membedakannya dari IRD yang sebelumnya dijelaskan. Kalau IRD sebelumnya yang dijelaskan itu kan cuman hanya ada entitas sama atribut. Untuk di sini terdapat type-nya. Pertama, ini ada tabel user dan memiliki atribut ID sebagai primary key, dan atribut name ini berbentuk varchar, email berbentuk varchar, password berbentuk varchar, foto varchar, dan level ini integer. Dan di sini terdapat created at sebagai waktu kapan kita membuat user, dan update waktu kapan kita mengupdate data. Nah, untuk yang lainnya juga untuk penjelasannya sama, cuman di sini ada garis. Ini tuh menandakan bahwa supplier merelasikannya dengan pembelian. Nah, di sini terdapat simbol yang berbeda. Kalau di sini terdapat satu garis dan di sini terdapat 3 garis cabang. Ini tuh menandakan bahwa yang satu garis ini bahwa ini tuh mempunyai satu, dan yang ini tuh banyak, jadi satu ke banyak. Satu supplier bisa dipakai banyak pembelian. Nah, untuk yang lainnya ini itu masih sama untuk penjelasannya. Jadi kesimpulannya IRD tabel ini untuk memudahkan kita sebagai pengembang website dalam langkah awal untuk pengisian setiap type di atributnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram, salah satu perancangan sistem yang kami buat sebelum melaksanakan implementasi project Point of Sales. Activity diagram adalah jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau disebut UML yang digunakan untuk memodelkan alur kerja atau proses dalam sebuah sistem. Diagram ini membantu menggambarkan aktivitas dan keputusan yang terjadi dalam suatu proses bisnis atau sistem. Tujuan dari activity diagram ini adalah memvisualisasikan alur kerja dalam sebuah proses secara detail, membantu tim memahami langkah-langkah atau alur aktivitas dalam sistem, mengidentifikasi keputusan penting, kondisi, dan kemungkinan hambatan dalam proses. Di dalam activity diagram terdapat beberapa komponen, yaitu initial node menunjukkan titik awal proses, activity,
mempresentasikan tindakan atau tugas yang dilakukan. Transition menunjukkan